Karena dia jomblo. Oh, Karena dia jomblo, jadi dia gimana? Dia tuh banyak nggak pede soal mendekati perempuan, gimana caranya. Dia pernah diputusin sama Ikuti jejak bapaknya. nggak tahu sih sebenarnya mereka naik sendiri sih. Aga itu nggak tahu dia naik di salah satu media sosial. Kalau saya juga bikin di YouTube channel itu bikin channelnya kan family time gitu untuk membiasakan mereka ngobrol depan kamera. Tapi ternyata mungkin banyak yang lihat jadi dan mereka harus siap. Jadi sekarang udah dipersiapkan untuk menjadi yang mereka mau. Ya, tapi emang dari kitanya sendiri pun emang kita pengen terjun di dunia entertainment, di selebriti dari kemauan kita sendiri sih sebenarnya, bukan diarahkan untuk papa kita harus di sini enggak. Jadi kita emang nanya juga ke papa, boleh nggak sih kita terjun ke dunia entertain? Boleh aja kalau lu udah siap gitu. Mental lu kuat nggak? Apa segala macam gitu. Apa yang harus lu kasih lihat? Apa nyanyi kah atau di film kah kayak gitu. Jadi agak sih lebih milih di nyanyi. Orang tua udah kasih tau belum? Jadi artis tuh enak atau nggak enak? Udah gue kasih tau. Jadi gue kasih tau, jadi artis itu nanti lu akan harus jadi konsumsi publik dan lu akan jadi menghadapi banyak, bukan yang enak aja, yang nggak enak juga banyak. Nah itu harus mentalnya harus kuat sih. Kalau mereka kuat ya silakan. Dan saya lebih ke teknisnya dia kan kalau mau nyanyi jadi penyanyi nih di panggung toto nggak ada yang tepuk tangan dia kuat. Jadi yang nonton tahu-tahu pada pulang dia kuat nggak? Cheers up-nya masih nggak? Apakah kalau semua pada tepuk tangan ya biasa aja. Tapi kalau pas lagi kosong dia masih bisa membuat ini jadi hidup kayak gitu-gitu. Kondom. Kan sama adanya juga sama juga. Ini juga kan nyanyi juga mereka. mungkin Pokoknya kalau soal dunia entertainment, Papa hanya ngasih tahu sekarang apa yang kamu lakuin akan dilihat sama masyarakat banyak. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau ngerjain apa-apa, nyumput gitu. Dan kelihatan banget. Tapi kan pasti omongan netizen kan pasti kadang ada yang pro dan kontra. Menghadapi yang kontranya itu gimana nih? Ya, mungkin nggak didengerin lah, biarin aja. Karena kita kalau ngikutin satu-satu ada berapa juta orang, kita ikutin semua. Dan kalau Jadi, misalkan di yang kontra juga percuma, mau kita ngelakuin hal yang baik kayak gimana pun sejuta kali juga di mata dia pasti tetap aja jelek. Jadi kita lebih dewasa aja lah menanggapi yang kayak gitu-gitu. Kadang juga pro kontra juga membuat seseorang naik juga. Pro kontra juga kalau nggak ada pro kontranya juga kadang-kadang suka biasa aja. Ya ada konsekuensi. Masukan lah, Ya masukan masukan aja. Jadi kan dari 10 orang yang suka sama kita, satu orang yang nggak suka, ngapain kita pikirin? Mending kita fokus sama 10 orang yang suka. Taunya ada lagi. Ada lagi. Dan emang kalau misalkan yang kontra itu kita jadiin kritik apa ya namanya ya kayak kritikan buat kita, oh kita ngebahas jadi kita harus lebih baik lagi nih, mungkin kurang kita di sini, kurang kita di sini gitu. Apakah kita jadi yang Kita review kurang diri itu, kita ya. Iya kayak introspeksi gitu apa Di yang review kurang. gitu. Itu lebih ke tapi dari bakat masing-masing ini seperti apa sih mungkin bisa terlihatnya? Macam-macam gitu. Kalau nyanyi sih mereka terus terang aja semua anak saya bisa nyanyi. Tapi ada yang mau dan ada yang tidak jadi penyanyi. Nah, cuman mereka bertiga yang pengen jadi penyanyi. Yang lain semua bisa nyanyi, yang lain semua bisa alat musik. Tapi mereka pengen tampil dari kecil. Kalau itu pengen disuruh nyanyi, pengen ikut nyanyi, pengen ikut, ya berarti mereka yang ikut gitu. Jadi yang lain ada yang jago nyanyinya juga tetap aja dia ngedit. Padahal suaranya paling bagus mungkin di satu keluarga dia. Iya. Tapi dia nggak mau, dia pengen ngedit, nggak mau kelihatan kamera. Ada abang Gada tuh, yang nomor 2. Ya dia kerjanya di belakang aja ngedit aja gitu. Disuruh tampil nggak mau. Atau ada hal lucu nggak sih bisa dibilang kan untuk kayak anak-anaknya sekarang udah pada bisa nyanyi? Mungkin ada hal lucu nggak sih saat dia nampil apa gimana nih anak-anaknya? Paling pada saat dia rekaman, dia suka nanya gitu, "Pak, emosinya udah dapat belum, Pak?" Saya jawab aja, "Saya dari tadi udah emosi." Jadi ini ya, kalau mereka tuh nervousnya mereka lucu aja. Nervousnya tuh ada yang deg-degan, ada yang serba ya
kakinya gerak-gerak. Kayak agak nih kalau nervous dia kakinya gerak gitu. Tapi saya bilang lumayan lah daripada kepalanya yang berat. Pokoknya oke lah. Sempet diajak ngomong bareng nggak sih nih Om? Iya, iya. Dari kecil sih, dari kecil mereka manggung bareng ya. Suka diajak ke panggung gitu. Berarti udah nggak kapok lagi kan? Yang suka minta nyanyi malah dia terus sih. Ini masih malu-malu dulu. Malah adenya pengen nyanyi melulu. Saya yang bingung lagunya apa. Masih kecil. Tapi jadi kompak gitu loh kayak Karena kita suka aja, kita suka dan lahir mama gondrong, papa udah gondrong begini. Ya udah kita nggak, kita role tapi modelnya udah gondrong semua. Emang dari kitanya juga emang lebih suka gondrong dibanding pendek. Kalau Aga sendiri, Aga lebih suka gondrong dibanding pendek. Ah, lu juga aneh aja sendiri. Dari sekolah pengennya gondrong ya susah. Akhirnya dia milih homeschooling. Jadi. Karena kalau sekolah formal biasa kan pasti suruh potong, nggak boleh lewatin kerah. Jadi Aga tuh paling nggak suka kalau rambut aku udah dipotong-potong sama guru. Akhirnya Aga bilang ke papa, Aga pengen pindah deh pak ke homeschooling aja. Akhirnya pindah ke homeschooling, bebas jadi rambutnya. Mungkin yang lain itu sekolahnya mungkin gondrong gimana? Kalau saya sih sebenarnya sekolah saya nggak harusnya pendek, nggak boleh gondrong. Tapi karena udah kita bicara, kita ini ada kontrak segala macem, rambut saya ini ada jobnya lah. Jadi Ada nilainya ya. ada nilainya, ada sebuah nilai dan bisa aja bikin gondrong. Saya macam-macam, saya juga nggak macam-macam, saya nggak bandel, nggak ada gondrong, tapi ada cewek jadinya. Gondrongnya. Tapi Ya kita ada izin ke sekolah. Ada izin. ke sekolah bahwa kita ada kontrak ini. Gimana kalau memang nggak bisa tetap peraturan berarti dia online aja. Akhirnya kata gurunya ya udah masuk aja. Yang penting cuma dewa ada kontraknya apa segala macam. Kalau nggak saya bilang juga untuk online ya. Tapi ternyata bisa masuk. Jadi ada dispensasi buat. ada Yang ujung keinginan gondrong dari kecil atau gimana sih? yang Kalian dari kecil. Justru mah dari kecil pengennya pas kuliah harus gondrong karena kan udah nggak ada larangan lagi. Tapi emang kalau kita kan dari kecil itu emang udah gondrong. Aga waktu pas TK aja udah gondrong gini. Gitu. TK. Nah, ternyata terus juga nih dia sepinggang lah. Iya. bukan emang sengaja apa nggak apa-apa tuh apa anak ngikutin katanya gondrong ntar atau ada image-image kan gak enak atau gimana udah terserah deh. Wah, gue sih terus terang, gue gini, mereka terserah mau jadi apa sih, mau kalau mereka mau jadi penampilannya begitu ya begitu, gitu. Gue bener-bener ngikutin mereka, tapi begitu mereka satu adab yang gue harus pikirin mereka tuh adab, terus sama ininya apa namanya agamanya. Jadi kalau udah agamanya benar, adabnya benar, kayaknya harus nggak apa-apa deh mau ngapa-ngapain silahkan aja. Yang penting kan kalau udah tahu adab dia nggak akan melanggar hak orang lain, dia nggak akan merugikan apa ya. Biarin aja, gue support. Dari istri Ya pastilah, semuanya harus sama. Itu kan saya yang nentuin. Gimana ini? Ini kan udah pada remaja nih. Mungkin pasangan masing-masing kayak gimana nih? Apa udah pada ini? Kenalin ke orang tua. Masing-masing ya. Iya, Kenalin ke mungkin orang tua belum? Mungkin udah punya pacar kayak gimana? Pacar. Saya kalau mau dekat sama cewek pasti cerita ke papa. Tapi dekat doang jadinya. deketnya sama papanya ya. Iya dekatnya sama papanya. Kan cuma bilang, kamu cocok apa dia? Belum tahu. Mau papa kasih tahu? Mungkin siapa sih yang sering curhat? Ah, Main soal cewek sama Iya. Karena dia jomblo. oh, Karena dia jomblo. Jadi dia gimana? Dia tuh banyak nggak pede soal mendekati perempuan gimana caranya. Dia pernah diputusin sama orang satu orang 2 kali kok gitu. Iya, jadi Gimana satu orang 2 kali? iya 2 kali dengan orang yang sama diputusin 2 kali kan. Oh begini. Paling gua kasih taunya adalah ya yang banyak menguntungkan apa banyak yang merugikan gitu kan. Kalau pacaran nguntungin kamu, bikin kamu jadi lebih baik, jadi lebih semangat, lanjutin. Tapi kalau misalnya kamu malah bikin kamu jadi malas, jadi ngelawan, baik. tapi lebih enak curhat ke papa sama Dua-duanya sih. Tapi kalau untuk cewek, harus papa. Karena pasti kalau cewek pasti ngedukung ceweknya ya. karena papa pengalaman sebenarnya gitu. Oh, Iya lagi. Pengalaman. Iya lagi gitu. Apa gimana? cewek tuh nama tengahnya papa ya. Ya karena inilah apa namanya udah lupa sudah banyak lupa harus belajar lagi. Wah, Nggak ada nggak boleh. apa sih jangan itu ke anak-anak ini bangga. Saya nggak mikirin, saya cuma bilang gini, nggak ada pacaran sih sebenarnya.
pacaran itu cuma nama aja, sebenarnya dia best friend, makanya ada girlfriend, ada apa segala macam. Jadi itu kalau memang itu bisa membuat kalian lebih baik, itu pasti nih dia akan menjadi pasangan hidup kalian nanti. Tapi kalau ada udah mulai sekarang udah ngambek-ngambek, udah ini jadi puyeng, saya bilang ya silakan pikirin lagi. Pentingin sekolah dan karir dulu untuk anak-anak atau gimana? Saya sih lebih pikirin dia sekolah sebenarnya. Mereka semua sekolahnya yang saya pikirin. Tapi pas mereka bisa melanjut, ini sekolah mereka kalau nggak benar saya nggak izinin main. Ya dia doang yang nggak sekolah. Ya dia nggak tahu, dia memilih untuk tidak mau kuliah, dia mau di sini. Yang paling besar siapa sih? Namanya Kevin. Siapa? Dia udah kawin, udah punya anak satu, saya udah punya cucu. Terus adiknya yang Adanya Gada, dia masih ada lagi. Gada yang ngedit itunya YouTube-nya gue tuh Gada. Terus baru dia, Derda, Dewa, ada Bisma, terus Dakota. Mungkin dari bertiga ini mungkin ada yang pernah bawa ke rumah kasih mau ngenalin ke orang tua cewek. Ada lah. Cuma, Siapa tuh? Siapa nih yang cuman sering ya kenal? sering lah ya yang kenalin, makanya jangan kenalin terus. Yang mananya lupa namanya siapa. Saking banyaknya ya? Hah? Saking banyaknya. Enggak, dia kan ya mungkin nggak tahu temen apa yang dikenalin ke gue kan nggak. Temen Pak. Temen ya. Temen hidup. Temen sih. Oke. Oke, ada lagi? Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Thank you. Aku masalah motor.